Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu Manusia Purba Pithecanthropus soloensis. Pertama-tama, sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Stefanus Ronaldo Syaan, absen 33. Nama saya Kurniasi, absen 19. Nama saya Mardianti, absen 20. Nama saya Motrido Ramadan, absen 21. Oh iya. Saya ada trik. Ya Allah. Tidak boleh. Nggak boleh. Ya udah nggak lihat dulu. Sih. Lu ibu man. Jadi peluman. Siapa? Tadi. Itu yang maksud purba. Ini ada contoh manusia purba Pithecanthropus soloensis. Yang akan dibahas akan ada pengertian, ciri fisik, hidup pada zaman dan tahun ditemukan, perbedaan profil singkat penemu, bagian fosil yang ditemukan. Ini Mardianti mulai. Pengertian Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis adalah salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu di daerah Ngandong dekat Sungai Bengawan Solo. Sejarah ditemukannya fosil yang memiliki arti manusia kera dari Solo ini bermula dari awal 1890-an. Fosil Pithecanthropus sebenarnya banyak ditemukan di berbagai belahan dunia dan sebutannya berbeda-beda. Menurut buku Sejarah Indonesia X karya Mariana, di Indonesia fosil tersebut yang paling banyak dijumpai oleh para peneliti dan ilmuwan. Beberapa puluh tahun sebelum penemuan Pithecanthropus soloensis, ditemukan terlebih dahulu kerangka atas kepala dan paha Pithecanthropus erectus. Pada 1891, seorang arkeolog bernama Eugene Dubois menemukannya di desa Tringil, Ngawi, Jawa Timur. Arti nama tersebut adalah manusia kera yang berjalan tegak. Oleh karena itu, beberapa fosil yang diklaim sejenis, salah satunya Pithecanthropus soloensis, serta memiliki ciri sama dengannya, diberikan sebutan pertama, atau Pithecanthropus. Lalu nama belakangnya diberi nama lokasi penemuannya. Jangan bikin gue tahu ya. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis: 1. Isi tengkorak 1000 sampai 1300 cc. 2. Tengkorak lonjong, tebal dan padat. 3. Tonjolan keningnya masih cukup nyata, tetapi mulai menyusut pada bagian tengahnya. 4. Bagian dahinya lebih berisi dan tinggi. 5. Bagian tempat letak otot tekuk masih cukup lebar. 6. Bagian tengkoraknya relatif utuh. 7. Memiliki akar hidung dan
akar hidung yang lebar dan dengan rongga mata yang sangat panjang. 8. Tingginya diperkirakan sekitar 165 sampai 180 cm. Apapun jenis manusia purba ini yang ditemukan di Sangiran. 1. Bentuk tengkoraknya tanpa rahang bawah. 2. Bagian tulang pipinya besar dan kasar. 3. Bagian hidungnya lebih sedikit. 4. Bagian rahang atas menonjol ke depan. 5. Gigi geraham dan taringnya besar. Ini ada sedikit kata-kata dari tokoh sejarah. Hidup pada zaman. Ania, Hidup pada zaman atau tahun. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koningslot Opernot dan Ter.H.R. antara 1931 hingga 1933. Diduga manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistocene tengah antara 8.000 hingga 800 tahun hingga 2.000 tahun lalu. Tahun ditemukan. Penemu Pithecanthropus soloensis adalah von Koningswald, Opernot, dan Ter.H. pada 1931 hingga 1933 di desa Ngandong. Mereka memulai proyek penggalian tanah endapan Bengawan Solo yang di dalamnya terdapat fosil-fosil berkas kehidupan masa lalu. Fosil yang menggambarkan Pithecanthropus soloensis ketika itu berupa tengkorak dan bagian tulang kering. Disebutkan pula bagian wajahnya memiliki hidung yang lebar, tulang kering dibilang tebal dan menonjol, yang memiliki tinggi mulai dari 165 hingga 180 cm. Penyebutan nama soloensis hanya berlaku bagi jenis Pithecanthropus erectus yang ditemukan sekitar Ngandong. Oleh karena itu, ciri mereka pun sebenarnya mirip, mulai dari Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto sampai soloensis di tepi sungai Bengawan Solo. Namun, ciri Pithecanthropus soloensis ada beberapa tambahan, yakni bagian kepala disebut lonjong, tebal, dan padat. Lalu bagian rongga mata dikatakan sangat panjang. Buat masuk komedo itu. Aku tahu. Sama cuma komedo ini. Terima kasih aku yang ini kan komedo. Angkat kan ini kan. Yang boleh ya. Itu Instagram seperti itu nggak dihapus. Gue mati lagi. Profil tingkat penemu. Gustav Heinrich van Koningswald atau dikenal sebagai G.H.R. van Koningswald merupakan penemu Pithecanthropus soloensis. Ia merupakan seorang berkebangsaan Jerman Belanda yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk perkembangan studi paleontologi dan geologi. Penemuan
dan penelitiannya mengenai fosil manusia purba di Jawa dan penelitiannya mengenai fosil yang penting lainnya di Asia Tenggara memberinya reputasi sebagai salah satu figur paleontropologi terpenting di abad ke-20. Ia memberikan sumbangan yang amat besar bagi khazanah studi di kehidupan praaksara di Indonesia, bahkan di dunia melalui temuan fosil-fosil manusia purba di wilayah Sangiran. Bagian fosil yang ditemukan, fosil Pithecanthropus yang ditemukan antara lain Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis diartikan sebagai manusia kera dari Solo. Nama tersebut diambil dari lokasi penemunya, yaitu di daerah Ngadong dekat Sungai Bengawan Solo. Hasil penemuan ini mempunyai arti penting karena berhasil mendapatkan satu seri tongkat tengkorak berjumlah besar di satu tempat dan dalam waktu singkat. Fosil-fosil yang ditemukan terdiri dari bagian atap tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang peninding, dan tulang kering. Ini contoh manusia Pithecanthropus soloensis. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kata-kata dari kami ucapkan yang tidak berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.